Pulang, horizon lurus tanpa batas. Di ujung sana, membentang janji syahadah, hanya horizon lurus. Tanpa batas, tanpa ujung, di mana langit menyatu dengan bumi. Terdengar bisik angin yang membawa kabar dari masa silam. Ia bercerita tentang perjalanan, tentang syafar yang tak pernah usai. Tentang jiwa-jiwa yang merindukan pulang. Menyusuri jalan-jalan berdebu, mendaki gunung-gunung keakuan yang puncaknya tersembunyi di balik awan keraguan. Setiap tapak kaki adalah cerita, setiap jejak adalah doa. Dan di setiap persimpangan ada suara yang berbisik, teruslah melangkah. Karena pulang bukanlah tentang kembali ke tempat awal, tapi tentang menemukan diri yang sejati. Kaki-kaki ini melangkah meski batu-batu tajam menggores telapaknya. Gunung itu menjulang megah dan angkuh, seperti ego yang harus ditaklukkan, seperti nafsu yang harus dijinakkan. Setiap langkah adalah doa, setiap nafas adalah zikir, dan setiap tanjakan ada tangan-tangan tak terlihat yang menuntun, menguatkan, mengingatkan bahwa puncak itu ada, meski tak selalu terlihat. Di malam yang pekat, ketika bintang-bintang enggan menampakkan diri, pelita kecil itu menyala, menari-nari di ujung jari, menembus kabut yang menyelimuti hati. Cahaya itu adalah petunjuk. Ia adalah ilmu yang membimbing. Ia adalah nur yang memancar dari langit-langit ruhani. Tapi cahaya itu juga adalah ujian. Apakah kita akan memeluknya? Atau justru memalingkan muka? Terpesona oleh bayangan-bayangan dunia yang menari di dinding gelap. Di kejauhan, samudra membentang, biru dan misterius. Ia adalah ilmu hakikat. Ia adalah keberadaan ilahi yang tak terbatas. Ada yang tenggelam dalam gelombangnya, terseret arus yang dalam. Tapi ada pula yang berlayar, mencari pulau-pulau makna yang tersembunyi. Lautan itu mengajarkan kerendahan hati. Betapa kecilnya kita di hadapan luasnya samudra. Betapa tak berdayanya kita tanpa kapal iman dan layar tawakal. Burung itu terbang tinggi, mengepakkan sayap-sayapnya dengan gagah. Ia adalah ruh yang merindukan Tuhan, jiwa yang ingin lepas dari sangkar dunia. Tapi sayap-sayap itu tak akan berarti tanpa angin yang membawanya melayang, tanpa ilmu yang mengajarinya terbang, tanpa amal yang menguatkan setiap kepakan. Dan ketika burung itu mencapai puncak, ia pun sadar. Terbang bukanlah tentang meninggikan diri, tapi tentang menemukan hakikat keberadaan. Setelah melewati padang pasir yang gersang, setelah menaklukkan gunung yang menjulang, setelah berlayar di samudra yang tak bertepi, kita tiba di taman. Di sini bunga-bunga bermekaran,
Warnanya adalah warna ketenangan. Aromanya adalah aroma kedamaian. Taman itu adalah hati yang telah bersih. Jiwa yang telah menemukan ketenangan setelah melalui perjalanan panjang yang penuh ujian. Di tengah taman itu ada cermin. Ia bersih, tak berdebu, memantulkan cahaya dengan sempurna. Cermin itu adalah hati. Hati yang telah dibersihkan dari kotoran dunia. Hati yang telah memantulkan kebenaran ilahi. Tapi hati itu juga mengingatkan, jangan terjebak oleh bayangan. Jangan terpesona oleh ilusi. Karena dunia hanyalah pantulan samar, bukan hakikat yang sejati. Angin berhembus sepoi-sepoi membawa kabar serta langit. Ia adalah petunjuk, ia adalah rahmat, ia adalah bisikan-bisikan ilahi yang mengajak kita untuk terus melangkah, untuk terus berhenti, untuk tidak berhenti, untuk selalu mencari. Tapi angin itu juga bisa menjadi badai, mengguncang, menguji, mengajarkan bahwa ketenangan sejati hanya bisa ditemukan setelah melewati kegoncangan. Dan di malam itu, sang Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari bumi ke langit, dari yang nyata ke yang tak terlihat. Itulah perjalanan tinggi, simbol kesempurnaan suluk. Ketika seorang hamba bertemu dengan Tuhannya, ketika jiwa menyatu dengan hakikat, perjalanan itu mengajarkan bahwa pengorbanan adalah jalan, bahwa cinta adalah tujuan, dan bahwa kebenaran itu ada. Meski harus menembus 7 lapis langit untuk mencapainya. Di ujung perjalanan ini, kita berdiri di ambang keabadian, di mana langit dan bumi bersatu dalam pelukan rohani. Setiap langkah, setiap luka, setiap doa telah membawa kita ke sini, ke taman hati yang bersih, di mana cermin jiwa memantulkan cahaya ilahi. Angin berbisik lembut, membawa pesan dari langit. Pulang bukanlah tentang tempat, tapi tentang menemukan keabadian dalam diri. Dan kita pun mengerti bahwa perjalanan ini tidak pernah benar-benar usai, karena ruh yang merindukan Tuhan akan terus terbang menggapai sayap-sayap keabadian, di mana cinta adalah satu-satunya horizon. Kita adalah burung-burung yang mencari Sang Maha Tinggi, terbang dalam kepakan doa, hingga sayap-sayap kita melebur dalam cahayanya. Januari, 1 Februari 2025. Titah Manah Wening. Terima kasih.